Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semuanya untuk para mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada, serta para penonton ataupun pemirsa dimanapun Anda berada yang melihat video presentasi pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang asbabun nuzul pada mata kuliah Ulumul Quran. Al-Quran ini kan bukanlah merupakan sebuah buku dalam tanda kutip dalam pengertian secara umum ya, karena ia tidak pernah diformulasikan, tidak disusun secara langsung, tetapi diwahyukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Sejauh situasi-situasi menuntunnya ya, Al-Quran pun sangat menyadari kenyataan ini sebagai sesuatu yang akan menimbulkan keusilan di kalangan para pembantahnya. Ini tertuang dalam surat Al-Furqan ayat 32. Nah, seperti yang diyakini sampai sekarang bahwa pewahyuan Al-Quran itu secara total dalam sekali waktu secara sekaligus adalah sesuatu yang tidak mungkin. Karena pada kenyataannya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kaum muslimin secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang timbul. Nah, sebagian tugas untuk memahami pesan dari Al-Quran sebagai suatu kesatuan adalah mempelajarinya dalam konteks latar belakangnya atau asbabun nuzulnya ya. Nah, latar belakang yang paling dekat adalah kegiatan dan perjuangan Nabi yang berlangsung selama 23 tahun di bawah bimbingan Al-Quran. Terhadap perjuangan Nabi yang secara keseluruhan itu sudah terpapar dalam sunnahnya, kita perlu memahaminya dalam konteks perspektif milieu Arab pada masa awal penyebaran Islam, karena aktivitas Nabi berada di dalamnya. Oleh karena itu, adat istiadat, kemudian lembaga-lembaga serta pandangan hidup bangsa Arab pada umumnya menjadi esensial diketahui dalam rangka memahami konteks aktivitas Nabi. Nah, secara khusus, situasi Mekah pra-Islam perlu dipahami terlebih dahulu secara mendalam. Nah, tanpa memahami masalah ini, pesan Al-Quran sebagai suatu kebutuhan tidak akan dapat dipahami. Nah, orang akan salah menangkap pesan-pesan Al-Quran secara utuh jika hanya memahami bahasanya saja. Jika kalau letterlek secara bahasanya saja, orang akan salah dalam menangkap pesan-pesan Al-Quran tanpa memahami konteks historisnya. Nah, agar dipahami secara utuh, Al-Quran harus dicerna dalam konteks perjuangan Nabi dan latar belakang perjuangannya. Oleh sebab itu, hampir semua literatur yang berkenaan dengan Al-Quran itu menekankan pentingnya asbabun nuzul atau alasan periwayatan. Baik, kita ke pengertian asbabun nuzul. Nah, ungkapan asbabun nuzul ini merupakan bentuk idhofat dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu bisa disebut asbabun nuzul, namun dalam pemakaiannya ini, ungkapan asbabun nuzul dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Seperti halnya asbabun nuzul, asbabul wurud ya. Seperti halnya asbabul wurud yang khusus digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadis. Jadi sekali lagi asbabun nuzul adalah peristiwa pada zaman Nabi yang menyebabkan turunnya ayat atau beberapa ayat, karena memang tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Jadi ada beberapa ayat, baik itu berupa kejadian di masyarakat ataupun pertanyaan yang ditujukan pada Nabi. Nah, ini ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh Az-Zarqani, misalkan As-Sabuni, Subi As-Soli, dan Al-Qatan. Misalkan Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran sebagai penjelasan hukum pada saat peristiwa itu terjadi.
Kemudian menaqatan manuzila al-Qur'an bisa nihi waqta wuku'ihi kahadisatin au su'alin. Asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa suatu kejadian ataupun berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Nah, kenapa demikian, redaksi pendefinisian ini walaupun berbeda ya, ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Itu yang perlu kita sebagai. Nah, ayat tersebut dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian-kejadian tersebut. Jadi asbabun nuzul merupakan bahan-bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan-keterangan terhadap lembaran-lembaran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Sudah tentu bahan-bahan sejarah ini hanya melingkupi peristiwa-peristiwa pada masa Al-Quran masih turun pada Asr at-Tanzil. Nah, bentuk-bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sangat beragam. Di antaranya berupa konflik sosial seperti ketegangan yang terjadi pada masa suku Aus dan Khazraj gitu ya. Kemudian kesalahan besar seperti kasus salah seorang sahabat yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk misalkan ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yang terlewat atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Selanjutnya pembagian ayat dalam Al-Quran. Nah, ini persoalan apakah seluruh ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul atau tidak. Nah, ternyata ini menjadi bahan kontroversi di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul sehingga diturunkan tanpa ada ayat yang melatar belakanginya atau ibtidai. Dan ada pula ayat Al-Quran itu diturunkan dengan dilatar belakangi oleh suatu peristiwa atau ghairu ibtidai ya. Selanjutnya urgensi asbabun nuzul. Nah, ini mayoritas ulama sepakat bahwa konteks kesejarahan yang terakumulasi dalam riwayat asbabun nuzul ini merupakan satu hal yang signifikan untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Nah, diantaranya adalah ini Az-Zarqani mengemukakan atau merincikan urgensi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Yang pertama adalah membantu dalam memahami kontekstualisasi ayat Al-Quran bagi para mufassir sehingga mudah diterima oleh masyarakat baik yang awam maupun yang khusus ya. Nah, diantaranya seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 115 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa ainnama tuwallu fa thamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Nah, dinyatakan bahwa ini kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sungguhnya Allah maha luas rahmannya lagi maha mengetahui. Nah, di sini dinyatakan bahwa timur dan barat merupakan kepunyaan Allah. Dalam kasus sholat, nah ini dengan melihat zahir ayat di atas, seseorang boleh menghadap ke arah mana saja sesuai dengan kehendak hatinya. Nah, ia seakan-akan tidak berkewajiban untuk menghadapi kiblat ketika sholat. Nah, kan tetapi kalau kita melihat asbabun nuzulnya, bahwa tahapan interpretasi tersebut keliru. Sebab ayat di atas berkaitan dengan seseorang yang sedang berada dalam perjalanan dan melakukan sholat di atas kendaraan, atau berkaitan dengan orang yang berjihad dalam menentukan arah kiblat. Nah, ini jadi kalau kita pahami secara letterlock atau secara bahasa saja, ini jadi akan menimbulkan pemahaman yang salah. Jadi kita boleh sholat ke arah mana saja, tidak begitu. Tapi kalau kita pahami bahwa ini asbabun nuzulnya bukan seperti ini, bahwa ada asbabun nuzulnya ini ketika ada orang musafir yang
akan sholat. Boleh kemana saja. Kemudian selanjutnya kegunaan asbabun nuzul ya. Tadi menolong seseorang untuk memahami ayat. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga masih umum. Yang umpamanya surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahmal hinjirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah bih. Katakanlah, tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ingin memakannya, kecuali kalau makan itu berupa bangkai, darah yang mengalir, daging babi, kemudian karena semua itu kotor, atau binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, menurut Asy-Syafi'i, pesan ayat ini bersifat umum ya, untuk mengatasi kemungkinan adanya keraguan dalam memahami ayat di atas. Nah, jadi ini harus menggunakan alat bantu asbabun nuzul. Jadi ayat ini diturunkan sehubungan dengan orang-orang kafir yang tidak mau memakan sesuatu kecuali apa yang telah mereka halalkan sendiri, karena mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah merupakan kebiasaan orang-orang kafir, terutama orang Yahudi. Maka turunlah ayat ini. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pelaku ya. Jadi mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan Al-Quran turun. Jadi umpamanya seperti Aisyah pernah menjernihkan kekeliruan Marwan yang menunjuk Abdurrahman bin Abu Bakar sebagai orang yang menyebabkan turunnya ayat. Dalam ayat Al-Ahqaf ya, ayat 17. Dan orang yang mengatakan kepada orang tuanya, "Cis, kamu berdua." Ya. Nah, untuk meluruskan persoalan ini, Aisyah berkata kepada Marwan, "Demi Allah, bukan dia yang menyebabkan ayat ini turun, dan aku sanggup untuk menyebutkan siapa orang yang sebenarnya." Nah, ini jadi untuk memahami untuk mengidentifikasi atau menjelaskan pelakunya siapa ya. Ayat ini ditujukan untuk siapa. Kemudian yang keempat, memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu. Ya, jadi mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran ini bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus atau khusus sebab, dan bukan lafaz yang bersifat umum atau umum lafaz. Dengan demikian, ayat zihar misalkan dalam permulaan surat Al-Mujadalah yang turun berkenaan dengan Aus ibnu Samit yang menzihar istrinya hanya berlaku bagi kedua orang tersebut. Nah, hukum zihar itu berlaku bagi selain kedua orang itu, maka ditentukan dengan jalan analogi kias. Dan tambah lagi adalah kegunaan asbabun nuzul itu adalah memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Sebab hubungan sebab akibat atau munasabah ayat, kemudian hukum, peristiwa dan pelaku, masa dan tempat itu merupakan satu jalinan yang bisa mengikat hati. Kemudian bentuk-bentuk asbabun nuzul. Nah, ini bentuknya adalah, yang pertama adalah tanggapan atas suatu perintah khusus. Misalkan dalam suatu hadis, dalam suatu ayat, "Inna Shafa wal Marwata min sa'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima wa may yatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim." Nah, ayat ini berkaitan dengan syair ya. Sungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syair Allah, syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Nah, ayat ini tentang dulu praktek sa'i itu digunakan sebagai bentuk penghambaan terhadap patung
yang ada di Sofa dan Marwah. Nah, di Sofa itu ada patung bernama Isop. Di Marwah ada patung bernama Nailah. Nah, kemudian turunlah ayat ini sebagai tanggapan atas suatu perintah khusus. Kemudian jawaban terhadap pertanyaan para nabi. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddin unsayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma taraka wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abaihi likulli wahidin minhumma sudusu mimma tarak. Artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang bagian pusaka untuk anak-anakmu atau waris ya, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi orang masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Ini sebab nuzulnya adalah ketika Jabir bertanya kepada Nabi, apakah kejadian tak sadar saya ada hubungannya dengan harta bendaku. Jadi ketika itu Jabir pingsan ya, karena lupa dalam bagi waris. Kemudian turunlah ayat ini sebagai pertanyaan kepada Nabi. Kemudian jawaban dari pertanyaan Nabi. Jadi Nabi yang bertanya ini kepada Jibril ya. Dalam surat Maryam ayat 64, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbaka lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Artinya, dan tidaklah kami itu Jibril ya, Allah dan Jibril ya, turun kecuali dengan perintah Tuhanmu, kepunyaannya lah apa-apa ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhan melupa. Nah, ayat ini berkenaan dengan Nabi bertanya pada Jibril bahwa kenapa Jibril lama tidak bertemu Nabi. Pada waktu itu, setelah pernah suatu masa wahyu itu lama turunnya, tidak turun-turun ya. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa lama sekali wahyu itu turun, dan turunlah ayat Maryam ayat 64. Kemudian tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum. Ini bentuk asbabun nuzul sebagai tanggapan atas pertanyaan yang umum ya. Dalam surat Al-Mutahhirin ya, Al-Baqarah ya, ayat 222, maaf. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada fa'tazilu nisaa fi mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ini ayat ini turun sebagai tanggapan atas pertanyaan sahabat Nabi yang bertanya terkait wanita Yahudi yang haid itu tidak boleh makan bareng bersama suaminya, bahkan diasingkan dari rumahnya. Jadi kebiasaan orang Yahudi itu kalau ada istrinya haid atau wanita haid itu tidak boleh tinggal dengannya, tidak boleh makan bareng, tidak boleh ngobrol, maka diasingkan di rumah yang lainnya. Nah, kemudian karena ada tanggapan ini, turunlah ayat Al-Baqarah 222 ini tentang bahwa kalau dalam Islam itu wanita itu tidak boleh digauli itu ketika berhubungan badan. Kalau yang lainnya boleh, makan bareng, tinggal bareng boleh. Bahkan itu kan perlu sekali ditemani. Kalau wanita itu kalau sedang haid itu kan lagi emosi tidak stabil ya, pokoknya perlu ditemani, tapi jangan digauli ya, gitu maksudnya itu.
Kemudian bentuk asbabun nuzul selanjutnya adalah tanggapan terhadap orang-orang yang tertentu. Misalkan dalam surah Baqarah ayat 186, Watimul hajja wal umrata lillahi fa inna uhsirtum fama sataysara minal hadi wa la tahliku rusakum hatta yablugha hadiyu mahillahu faman kana minkum maridan aw bihi ada min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihanmu. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah di atasnya berfidyah. Yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Nah, ini ayat ini turun berkaitan dengan Ka'ab bin Ujroh ketika haji itu mengeluhkan sakit kepala dengan banyaknya kutu di rambut kepalanya. Kemudian ketika mau mencukur kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya, bagaimana ini saya tidak bisa mencukur karena banyak kutu di rambutnya. Maka turunlah ayat ini bahwa tidak apa-apa tidak bercukur, tapi wajib untuk fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah. Itu kan mengganti kewajiban kan, dengan berpuasa atau bersedekah. Selanjutnya ini tentang pandangan ulama tentang asbabun nuzul. Nah, jadi para ulama ini berbeda pendapat tentang asbabun nuzul atau kaidah al-ibroh di sini ya. Nah, dia ada sebuah persoalan yang penting dalam pembahasan asbabun nuzul tentang misalkan telah terjadi suatu peristiwa atau ada suatu pertanyaan, kemudian satu ayat itu turun untuk memberikan penjelasan atau jawabannya. Tetapi ungkapan ayat tersebut menggunakan redaksi yang umum hingga boleh jadi mempunyai cakupan yang lebih luas dan tidak terbatas pada kasus pertanyaan itu. Maka persoalannya adalah apakah ayat tersebut harus dipahami dari keumuman lafaznya atau dari sebab khususnya, spesifikasinya. Dengan kata lain, apakah ayat ini berlaku secara khusus atau umum? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang harus menjadi pertimbangan adalah keumuman lafaz. Bi umumil lafzi al-imroh, bi umumil lafzi la bi khusus sabab. La bi sebab ya. Nah, alasannya ini bahwa itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan golongan lain. Nah, ini bisa dibuktikan antara lain ketika turun ayat zihar dalam kasus Salman ibnu Sakar, ayat li'an dalam perkara Hilal ibnu Umayyah, dan ayat qazab dalam kasus tuduhan terhadap Aisyah. Nah, penyelesaiannya terhadap kasus-kasus tersebut ternyata juga diterapkan terhadap peristiwa lain yang serupa. Nah, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafaz. Misalkan dalam ayat walillahi masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ini tentang yang tadi arah kiblat ya. Bahwa ayat ini khusus pada waktu itu saja. Karena memang ayat ini walillahi masyriq wal maghrib, boleh kamu menghadap kemana saja karena semua arah itu punya Allah. Jadi ketika itu ayat itu turun, Allah membolehkan menghadap kemana saja karena waktu itu belum ada kiblat yang khusus ya. Nah, sekarang itu tidak berlaku lagi karena sudah ditentukan kiblatnya ya. Sudah ditentukan kiblatnya. Jadi harus ke Makkah, ke kiblat Ka'bah. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan.
kita akhiri dengan doa al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.